Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sekarang teman-teman, kawan-kawan, juga dulu orang sadarea dengan kebijakan pemerintah dalam rangka COVID-19 ini, kita akan memperlakukan PPKM, pembukuan kegiatan masyarakat. Banyak yang dihentikan sementara nih kegiatan-kegiatan. Walaupun dibuka, ada ketentuan-ketentuan khusus. Ya, diantaranya misalnya restoran dibuka, tetapi tidak boleh membuat atau makan di tempat. Jadi dibawa ke rumah atau dipesan. Terus masjid, tempat-tempat ibadah ditutup. Mall sekarang ditutup sementara. Mulai tanggal 3 sampai ke depan. Ya 2 minggu lah. Sampai tanggal 20 kali ya. Itulah memang kegiatan-kegiatan, kondisi-kondisi kekinian. Kita selaku masyarakat atau rakyat harus bisa membuat sesuatu yang sangat berguna bagi kita semua untuk menghadapi ini. Kita tidak bisa menghadapi dengan sendiri-sendiri. Kita harus melakukan secara bersama-sama. Ya, diantaranya menggunakan inilah kalau kita keluar. Ya, sehari-hari kita tidak lepas dari masker. Lalu cuci tangan pakai sabun. Lalu kita menghindari berkerumun, menjaga jarak ya. Ya, kalau tidak perlu-perlu sekali kita jangan dulu keluar lah. Cicing wae di imah. Nah, oleh karena itu saya sengaja mengajak ke saudara, ke dulu sadarea, kurang cicing di imah, ngajak dog. Tapi kenyataan ya kita rame wae mau sekolah apalagi yang tadinya akan tatap muka di tahun ajaran baru, sekarang kayaknya tidak diperkenankan. Kayaknya ya. Karena memang pandemi corona ini cukup rawan. Tapi aneh ya, kalau di Singapura katanya akan memberlakukan sesuatu yang bertolak belakang di kita. Mereka corona itu akan dianggap penyakit seperti flu biasa. Nah, oleh karena itu kita lihat perkembangan. Lalu di luar negeri ya, lihat saudara, kalau lihat tiap malam di TV sepak bola ya, rame ya, kejuaraan Eropa. Penonton itu ya seperti menggunakan protokol kesehatan, tapi ya begitulah. Kalau udah mendapat kegembiraan masyarakat itu, jadi jagaan itu tidak ada. Nah, itulah kehidupan ini. Saya pesan ke saudara-saudara, kalau kita menghadapi semacam ini, yang pertama ya kita harus sabar ya, sabar menghadapinya. Lalu ikhlas ya, kita harus ikhlas ya, menerima kondisi yang sekarang ini, yang dihadapi oleh kita ini. Udah sabar, ikhlas. Terus harus bersyukur. Kita tidak seperti orang lain. Kita masih sehat, segar. Tapi dengan syukur ini harus ikhtiar,
harus ikhtiar atau usaha ya. Usahanya apa? Harus menjaga, misalnya 3M itu. Harus pakai masker, menggunakan cuci tangan, lalu jaga jarak ya. Ya, jangan berkerumun. Ya, itulah ikhtiar kita, usaha kita. Setelah usaha kita harus waspada. Kita waspada menggunakan masker mulai itu. Tapi penyakit itu tidak. Ujung-ujungnya setelah kita waspada, hati-hati ya, terus udah berupaya, berusaha, ikhtiar, lalu sabar, ikhlas, ya ujung-ujungnya ya harus dekat kepada Allah SWT. Dikir, mengucapkan rasa berdoa ya, tapi akhir-akhirnya ya harus dikir itulah yang harus kita hadapi. Tapi ya saudara atau teman-teman atau dulu sararea, memang hidup itu begitu ya, apalagi dengan kondisi sekarang, mulai ya menghadapi zaman itu, antara zaman satu dengan zaman yang lain itu berbeda. Dulu waktu nenek moyang kita memperjuangkan Republik Indonesia ini juga sama, pengorbanan ya untuk menghadapi penjajah. Lalu kedua itu zaman penjajahan. Orde Baru pun sama, kita hadapinya kemiskinan, itu kita hadapi. Masyarakat kita harus menghadapi. Ya kita belum ada yang belum lahir atau yang udah lahir. Ekonomi terpuruk. Ya, pembangunan di mana-mana. Terus zaman Orde Baru juga selama Pak Harto 32 tahun itu. Ada di lain pihak juga banyak tantangan hambatannya itu. Dia di mana-mana menggembori pembangunan, terus akhirnya Pak Presiden kita Soeharto itu disebut Bapak Pembangunan. Akhirnya ujung-ujungnya dengan reformasi dia runtuh juga, hancurlah sudah. Kita kembali ke zaman reformasi, ya demikian yang dihadapinya. Semua terpuruk, akhirnya bangkit lagi dengan reformasi. Sekarang ya kita sudah terpuruk, akan meningkat. Ternyata diserang oleh virus corona ini, sehingga tantangan juga sama. Seperti ya kita melaksanakan ibadah haji itu. Kalau zaman dulu katanya dari Indonesia itu 6 bulan perjalanan, 6 bulan menggunakan kapal laut sampai sana, sampai ke Arab. Di sana tantangannya panas, hotel-hotel belum ada. Sekarang zaman saya tantangannya digunakan hanya 8 jam kita ke sana, tapi banyak juga tantangannya itu adalah banyak yang korban, yang pakai pesawatnya jatuh. Pesawatnya canggih sekarang, di Mekahnya, di Arabnya ada kejadian. Itulah tantangan. Jadi kalau kita menghadapi itu harus bersama-sama. Nah akhirnya sekarang naik haji itu ke Mekah itu tantangannya ya dibatasi karena ada corona.
Jadi setiap zaman itu ada tantangan hambatan. Ya kita kembalikanlah ke Allah SWT bahwa apabila kehendak sudah menjadi guratan nasib, jodoh, pati maupun rezeki itu Allah lah yang berbuat ya, yang melakukannya. Kita tinggal sabar, ikhtiar, usaha, syukur ya, menikmatinya. Itulah yang perlu saya sampaikan untuk menghadapi PPKM darurat ini. Kita ada zona merah, ungu dan sebagainya ya. Sekarang macam-macam lah diturunkan semua para pejabat di pusat, di daerah untuk menangani COVID ini. Saya yakin dan percaya upaya usaha kita juga akan mendapatkan hasil, tapi apakah hasilnya maksimal atau tidak, kecuali kalau Allah berkehendak lain. Kun fayakun. Demikian obrolan cuap-cuap saya pagi hari ini. Mudah-mudahan saudara, teman, kawan, dan dulur-dulur orang sararea juga sama seperti saya. Cicing di imah, ngacedog di imah, homestay. Jadi ya cicing di imah teh ya. Demikian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.